pada saat itu aku nggak pernah bikin orang tuaku itu nggak pernah bikin orang tuaku bangga, nggak pernah bikin orang tuaku juga sedih, nggak pernah pada saat itu, pada saat diangkat sumpah, langsung tertuju. Sama orang tua dok? Betul. Bapakku yang pertama. Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Nukleus Santai and Magnus. Oke guys, dan pada pagi ini kembali dengan saya, jangan bosan-bosannya dengan Dr. Juanda Akbar. Kita akan membahas tentang seputar konten YouTube di RSN Utuban ya. Mungkin teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like and share. Dan pastikan semua teman-temanmu di luar sana sudah channel YouTube kami semuanya sudah di di subscribe. Oke guys, dan pada pagi ini saya tidak sendirian guys ya, dan seperti biasanya tentunya ditemanin sama teman-teman NU yang sangat luar biasa ya. Dan pada pagi ini saya ditemenin sama salah seorang yang sangat wow banget ya. Ya mungkin teman-teman di NU sudah tahu, dan mungkin teman-teman di luar sana juga ya mungkin sudah pada sering kenal juga sama dokter kita yang heboh ini ya. Kita sambut dengan tepuk tangan luar biasa, Dr. Ernawati. Oke guys, kita sapa dulu. Selamat pagi Dr. Erna. Halo, pagi. Pagi, terlihat cerah dok ya, masih puasa dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ternyata Dr. Erna masih puasa teman-teman ya. Dari wajahnya kelihatan segar dan bugar dok ya. Oke, sudah turun berapa kilo dok sekarang dok? Berapa ya? Nanti aja kalau sudah BMI ya. Oke, saya kasih tahu ya. Oke, siap teman-teman. Oke. Dan for your information guys ya, jadi kita akan membahas banyak tema nih di channel YouTube Nukleus, baik tentang kesehatan ya, karir dan sebagainya. Dan pada pagi ini kebetulan kita akan membahas tentang karir sebagai seorang dokter ya. Gimana sih caranya kita jadi seorang dokter? Apa aja ini dok ya yang harus dipersiapkan menjadi seorang dokter? Nanti di sini Dr. Erna akan berbagi pengalaman beliau dok ya, sebagai seorang klinisi juga bisa dok ya. Siap. Di manajemen juga apa, nanti Dr. Erna bakal share semua. Jadi bagi teman-teman sobat Nukleus di sana ya, yang ingin jadi dokter dok mungkin dok ya, ingin tahu wawasan gimana sih persiapan menjadi dokter, kemudian ingin tahu juga, ingin masuk FK seperti apa sih dok, apa aja yang harus dipersiapkan seperti itu. Nah nanti kita akan share semuanya di sini. Jadi pastikan teman-teman memperhatikan sampai selesai dok, ya seperti itu. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan langsung bisa di channel YouTube kami, silakan langsung tanya jawab di bawah ini. Oke dok, langsung kita mulai dok ya, biar teman-teman nggak bosan di luar sana. Oke guys, pertama nih, Dr. Erna sudah menikah dok? Alhamdulillah, sudah bertemu dengan jodoh. Alhamdulillah, dipertemukan di mana dok? Di sini, di Tuban. Oke, ya. Jadi Dr. Erna juga seorang dokter, bukan Tuban dok ya? Bukan Tuban dok ya? Oke. Ya. Oke dok. Langsung aja kita mulai dok. Kalau kita berbicara ke dokter kan mungkin banyak nih teman-teman di sana masih bingung dok, kok dokter itu kuliah lama ya dok ya, sampai 6 tahun, bahkan ada juga program internship. Mungkin bisa dijelaskan dok perjalanan Dr. Erna dok ya, dari awal tes mungkin sampai menjadi dokter itu apa aja dok tahapannya Dr. Erna? Oke, silakan dok. Baik, makasih ya Dr. Jo. Siap. Jadi gini teman-teman, saya dulu sebenarnya menyangka juga sih, karena dokter itu merupakan cita-citaku ya. Dari dulu SD kecil masih ditanya, Erna mau jadi apa nanti gitu. Nggak tahu, sepintas langsung yang ada di otak itu langsung dokter gitu. Akhirnya dari kecil itu karena aku harus bisa ya, harus mampu gitu ya. Aku mulai dari kecil tuh karena didikan orang tua juga ya. Di antara kakak-kakakku itu aku yang paling strength, harus belajar, les kayak gitu. Jadi mulai dari situ sudah dididik seperti itu. Jadi mungkin kebiasaan ya, kayak main itu dibatasin, nggak boleh ada jam malam, nggak boleh jauh-jauh kemana-mana gitu. Jadi mulai dipersiapkan dari kecil, memang aku punya tekad seperti itu. Jadi alhamdulillah pas lulus SMA, meskipun ya mungkin bukan takdir keterima di PTN negeri ya. Oke, jadi itu bukan suatu hal masalah dok ya, karena dimanapun intinya dokter sama dok ya. Betul, it's okay. Yang penting itu kemampuan dari kita. Siap. Mau di negeri, mau di swasta, mau dimanapun sama aja dok. Yang penting kualitas di diri kita. Oke, itu guys. Terus dok, mungkin bisa dilanjutkan dok. Kemudian kan seperti yang teman-teman tahu nih dok ya, kalau misalkan masuk FK itu biasanya satu dari segi tes kan sulit dok ya. Jadi apa sih tips and trick ke Erna, mungkin belajarnya dok, belajarnya seperti
apa, mungkin bisa di-share dok. Jadi teman-teman di luar sana ada adik yang ingin masuk FK mungkin bisa tahu. Gitu, ya. Jadi kalau aku tipenya gini, Dokter Jo. Tipenya itu belajar itu harus sambil lihat TV, sambil harus rame, ada musik sama nyemil. Makanya aku sehat. Jadi anak yang sehat ya. Jadi terserah teman-teman modelnya gimana ya. Jadi seenak hati aja. Kalau aku harus ada TV, harus di depan yang rame atau denger musik, atau harus ada cemilan di situ. Jadi harus mau, dan tipenya itu kan banyak, ada yang belajar terus, baca buku, baca textbook. Kalau saya enggak, pas di kuliah itu ya yang penting ada cemilan ya, sama depan TV terus nyatet. Jadi ngerangkum, misalkan bab 1 tentang fisiologi atau anatomi gitu. Jadi saya ngerangkum bab 1 misalkan tentang anatomi hidung gitu. Saya ngerangkum gitu. Ya, kembali di recall gitu. Oke dok, jadi intinya kalau misalkan belajar dok ya, baik itu sebelum masuk FK dok ya, ataupun setelah lulus dan menjalani proses belajar, mungkin kan tipe belajar banyak dokter ya. Jadi teman-teman di sana mungkin bisa menyesuaikan dengan kondisi pribadi masing-masing dok ya. Betul. Ada yang suka sambil makan bisa ya, sambil pacaran bisa dok. Oh itu nanti malah banyak setannya ya dokter Jo. Oke dok. Jangan. Iya, selain makan mungkin sambil dengerin musik dok ya, sambil nonton film yang filmnya bagus dok ya. Atau mungkin kalau yang sukanya butuh teman ya, butuh teman, diskusi sama temannya boleh. Ya mungkin teman-teman yang belajar sambil futsal bisa, silakan. Ya silakan, pokoknya intinya silakan belajar dengan gaya masing-masing, asalkan materinya itu bisa masuk dong. Ya, Jadi betul. Kita bisa ketika kita ada ujian ya, ada tanya jawab, kita bisa jawab. Jadi intinya apapun jenis belajarnya, yang penting kita menguasai gitu dok ya. Silakan adaptasi masing-masing. Oke. Kemudian dok, kalau misalkan dokter itu kan sekarang ada 5 tahun sampai 6 tahun dok ya sekolahnya ya. Kalau misalkan dulu dokter Erna berapa tahun dok sekolahnya? Saya alhamdulillah dulu tepat waktu ya. S1 SKET-nya itu 4 tahun, kemudian di 2 tahun koas. Ya. Jadi sudah standar. Ya, berarti bisa dicontoh nih dokter Erna ya. Jadi orangnya mungkin karena belajar yang cocok tadi dok ya. Akhirnya, yang pertama karena orang tua Jo. Udah kan terkenal tuh FK ininya mahal. Uang masuknya mahal, SPP-nya mahal, itu harus disimpan tuh di otak. Wah, ada orang tua nih yang kerja keras tuh ya. Ya, siap. Jadi sebenarnya memang tanda kutip dok ya, memang dibandingkan dengan pendidikan lain, FK mungkin sedikit di atasnya dok ya. Cuman untuk teman-teman di sana tetap jangan underestimate dok ya. Tetap walaupun biaya nggak ada, sekarang kan baru banyak dok. Jalur mandiri banyak. Mandiri. Beasiswa juga banyak ya, dok. Putra Jadi, daerah. Ya intinya jangan minder dok ya. Silakan siapapun, apapun orang tuanya. Punya kesempatan yang sama. Semua punya kesempatan yang sama dok. Ya. Tetap intinya belajar sama niat yang bagus gitu dokter ya. Oke. Next question dok ya. Jadi kan tadi preklinik dok ya, 4 tahun nih. Kemudian dokter Erna koas. Nah, kalau kita ngomong koas dok ya, kan kalau teman-teman di luar sana itu nggak tahu nih dok, koas itu seperti apa sih dokter Erna, mungkin jelaskan dok. Apakah cuman yang ganti info saja gitu kan dok ya? Apakah cuman yang NC doang, atau jadi job desk seorang koas itu gimana sih dok? Jadi biar teman-teman di luar sana adik-adik kalau pengen masuk FK tahu dok. Ya. Gimana dok? Jadi koas itu dulu sih banyak kakak-kakak tingkatku yang bilang, awas loh dek, koas itu nanti kon jadi keset, karena aku di Malang bahasanya kan gitu ya. Siap. Kon jadi keset kudu siap. nukokno iki. Ternyata pas saat masuk ke ini preklinik itu yang koasnya itu, alhamdulillah kok nggak nemuin yang kayak gitu. Mungkin di ini ya, dibanding dengan yang dulu-dulu mungkin ada yang pengalaman kayak gitu. Mungkin sekarang kan sudah zamannya sudah maju, sudah nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi alhamdulillah pas di koas saya kebetulan dulu di ini Kediri, di Rumah Sakit Umum Gambiran. Rumah Sakit Umum Gambiran, di situ dokternya baik alhamdulillah, dan perawat-perawatnya baik, tenaga medisnya juga baik, lingkungannya juga baik gitu. Jadi alhamdulillah bisa terselesaikan itu 2 tahun meskipun dengan tangisan air mata sudah. Nah, jadi intinya teman-teman, jadi koas intinya menyenangkan dong. Menyenangkan. Pasti, tapi kalau disuruh ulang mau nggak dok? Nggak juga sih. Nggak juga. Jadi lucu ya guys, yang menyenangkan tapi tidak mau diulang ya. Berarti
Ya intinya kenapa nggak mau diulang karena kita harus berproses dok ya. Iya, betul. Jadi nggak mungkin dong kalau kita setiap hari jadi orang koas gitu kan dok. Pengalamannya banyak dokter Jo. Ya silakan dok, mungkin di share dok. Pernah cinlok dok pas ini? Alhamdulillah enggak. Pernah di speak sama perawat ini ya dok? Adalah. Ada guys, kalau saya tidak pernah nyipik, saya tidak pernah di speak. Oh ya gitu dok, tapi pernah nyipik, oh jangan di sini dok, nanti ketahuan istri saya dok. Oke ya. Kemudian dokter ya, mungkin kalau misalkan kita berbicara tentang koas juga, kan gimana dok ya? Untuk tanggapan kayak masyarakat gimana dok terhadap koas? Punya nggak sih pengalaman misalkan nanti mau nggak jadi mantu saya kalau udah lulus gitu dok? Atau punya kenangan unik lain lah dok? Apa Iya, dok? kalau mungkin bisa dulu, di-share biar teman-teman tahu dok. Kalau saya kan paling yang berkesan dan membekas di hati dan otak itu pas di stase bedah saraf ya Jo. Dulu memang sih pernah dengar dari kakak tingkat kalau hati-hati kalau koas di Gambiran sama dokter bedah saraf, mungkin sekarang almarhum ya Allah. Iya. Kita ini ya juga tahu kan Jo juga tahu. dokter almarhum dokter Mahmud ya bedah saraf itu. Salah satu konsulen favorit dok ya gitu ya. Oke. Meskipun beliau killer galak. Aku pertama kali pas masuk stase bedah saraf itu Jo. Diajak visit kan ke Bangsal. Diajak visit ke Bangsal pasien trauma kepala, cedera kepala. Saat itu dia pos COB. Tapi alhamdulillah udah baik, udah sadar, udah baik habis trepanasi. Terus kemudian ada temanku nih bagian pegang pasien itu kan. Bilangnya laporannya ke dokter Mahmud pasiennya GCS-nya 1-1. Nah, pas kita visit ke sana kok dilala pasiennya 456. Marah dokter Mahmud. Pak, langsung disemprot kita. Pak, bisui pak. Dokter iki lo ngomong sampean jare nih. Koma pak. Bisui pak. Keluarlah itu kata-kata COK dan sebagainya itu. Kita langsung kaget ya. Gak pernah itu selama koas di situ gak pernah kita dengar kayak itu mungkin itu momen yang. Jadi mungkin sedikit saya cerita dok ya. Mungkin teman-teman di sana yang nggak tahu ya. Jadi kita koas itu kan ada sebelum dokternya visite dok ya. Kita visite dulu teman-teman. Kita periksa dulu pasiennya. Nah yang lucunya kadang-kadang ketika kita periksa dok ya. Misalkan kita tanya nih sama pasien dok ya. Misalkan masih sakit. Sudah enggak dok. Nanti ketika dokternya datang, konsulen datang. Sakit dok lah itu dok ya. Matilah kita itu. Jadi ya begitulah, makanya kalau jenengan jadi pasien, jadilah pasien yang sayang sama koasnya dok ya. Oke. Untuk pengalaman lainnya dokter Erna mungkin ada nggak dok? Kalau ya sekarang karena banyak milenial dok ya. Untuk ini dok diceritain dok tentang asmaranya mungkin dok, gimana dok? Kan banyak tuh yang kadang-kadang cinlok, bahkan ada dok ya, koas kan juga banyak loh teman-teman yang dapat jodoh dok. Nah, kebetulan mungkin takdir saya bukan ketemu jodoh pada saat di koas ya Jo. Jadi kebetulan dulu aku punya teman dekat lah ya, teman dekat tapi bukan di koas itu. Jadi dulu masih kalau orang bilang ya sekarang tai kucing pun rasa coklat ya. Kalau dulu kayak gitu. Jadi ya sudahlah dulu. Meskipun jangan dekat sama ini loh ya, ada pesan-pesan kayak gitu. Tapi kan ya sudah kita kan berteman, cari sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan ada pertanyaan gini nih, apakah apakah pacaran mengganggu koas? Oh enggak, tergantung sih. Tergantung ya? Tergantung pribadi. Apakah pacaran itu bisa memberi motivasi untuk seorang koas? Gimana jawabannya? Bisa, tergantung dari pasangannya. Pasangannya melarang ini itu enggak, nanti kita ketemu sama kelompok mau diskusi sharing kasus nggak boleh, ini kan susah tuh Jo. Oke dok ya, yang penting prinsipnya ya kita harus bisa menyesuaikan dok ya. Yang penting fokus kita dok fokus, ya, tujuan utama kita apa sih seperti itu ya. Tetap intinya kita Gusti Allah sudah punya jodoh dok ya, untuk kita siapa sih nanti bakal ada juga gitu kan dok. Oke dok, kemudian setelah koas nih dok ya, tadi kan preklinik 4 tahun dok ya, koas 1,5 tahun. Nah setelah itu kan ada ujian UKMPD dok ya. Jadi sebelum jadi ujian itu dok nggak bakal jadi dokter dok. Iya betul. Dulu dokter Erna
sempat ujian dok ya, pertama kali Iya, dok ya? pertama kali UKDI ya. UKDI ya, dulu UKDI namanya dok ya, oke. UKDI, zamanku dulu pertama kali ada tesnya kan, tes praktek OSCE itu sama UKDI yang multiple choice yang pilihan ganda itu. Alhamdulillah cukup sekali, tidak pernah mengulang, alhamdulillah langsung lulus kita semua seangkatan, alhamdulillah. Nah, teman-teman, ketika seorang calon dokter nih ya, selesai UKDI dan dinyatakan lulus, nah dia sudah bisa dikatakan dokter, tapi masih belum proses sumpah dok ya? Ya, belum. Nah, jadi setelah jadi dokter baru disumpah dok ya? Gimana dok perasaannya ketika sudah disumpah dok? Bahagia dok rasanya dok? Gak terima bahagia Jo. Setelah 6 tahun ya kita nantikan perjuangan gimana dulu awal pesmaba dulu. Kita awalnya dulu SMA nyantai-nyantai ya, terus langsung digeledak tugas sebegitu banyaknya, terus praktikum, gak tidur, 24 jam koas kita. Iya, benar-benar. 24 jam gak tidur. Pada saat itu aku gak pernah bikin orang tuaku itu gak pernah bikin orang tuaku bangga, gak pernah bikin orang tuaku juga sedih, gak pernah pada saat diangkat sumpah. Duh, aku nanti kalau menceritakan ini jadi gak apa-apa, nangis lagi nih. Teman-teman gak apa-apa ya, nangis ya. Jadi pada saat itu diangkat sumpah, saya bersumpah gitu kan ya, bla 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 di atas Al-Quran itu. Benar-benar. Aku langsung tertuju sama orang tua dok. Betul. Bapakku yang pertama. Sorry ya. Oke dok, gak apa-apa dok, silakan. Kita kan di sini jadi ngenang lagi yang dulu nih. Memang kalau memang untuk teman-teman di sana ya, ketika kita disumpah jadi dokter itu memang suatu yang sakral banget dok, betul. Ya. Apalagi saat kita disumpah ya dengan menyebut nama Allah dok ya, dengan Al-Quran di atas kepala kita, disaksikan sama orang-orang yang kita cintai dok ya, dosen kita ya, calon pasar kita, sorry. Silakan. Terima kasih Mas Danis. Oke, thank you Mas Danis. Enggak usah Mas Danis. Sudah biasa nangis aku Mas Danis. Ya, jadi sorry. Mungkin gitu dok ya. Kita bakal sakral banget dok ya, karena momen-momen yang sekali seumur hidup ya. Dan enggak mungkin ya kalau misalnya kita lanjut ke spesialis ada lagi mungkin itu. Cuman untuk dokter umum itu juga sangat sakral banget teman-teman. Jadi is okay untuk Erna ya. Mungkin bahagia banget untuk Erna ya. Iya Jo, apalagi dulu ada yang mandang rendah. Mungkin orang tua aku kan nggak berpendidikan tinggi ya. Oke. Jadi aku akhirnya bisa ngangkatkan derajat mereka. Jadi pada saat aku sumpah, bapakku yang pertama netesin air mata Jo. Jadi pada saat itu alhamdulillah ya Allah, satu step aku bisa bahagiain orang tua aku. Dulu ada yang memandang rendah, masa bisa sih Bapak Jiar punya toko gitu kok bisa nyekolahin anaknya dokter kayak gitu. Jadi dengan kisahnya Dr. Erna ini juga membuktikan dok ya. Jadi apapun latar belakang siapapun dok ya, siapapun kamu ya, dari manapun asal kamu juga ya, apapun latar belakang kamu itu tidak bukan menjadi hambatan dok untuk menjadi seorang dokter dok ya. Jadi buat teman-teman sobat nukleus ya, siapapun itu silakan ya. Kalau misalkan punya cita-cita pengen jadi dokter ya, silakan jangan pernah minder. Siapapun kamu, apapun pekerjaan orang tuamu, kalau misalkan Allah bilang kun fayakun dok ya, pasti terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar dok ya. Ikhtiar dan belajar dan berdoa. Sisanya kita serahkan kepada Allah dok. Oke dok. Ya, nah setelah sumpah nih dok ya. Jadi kalau teman-teman yang lain mungkin setelah wisuda ya tinggal cari kerja dok ya. Kita masih belum selesai dok ya. Belum selesai. Prinsipnya kita belajar sepanjang hayat dok ya. Posisi bahasa Inggris ora iso aku dok. Jadi intinya kita belajar sepanjang hayat seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kata-kata teman-teman nih dok ya, welcome to jungle dok ya. Kalau misalkan sudah disumpah, nanti Dr. Erna kan bakal ada internship juga dok ya. Nah, di sini menarik teman-teman ya. Oke, mantap ini internship. Kenapa menarik? Teng. Ya, nanti kita tanyakan kepo sama Dr. Erna. Oke dok. Internship di mana dulu dok? Nah itu, alhamdulillah dulu pas lulus kan tahun 2013 ya. Angkat sumpah, udah dapat gelar dokter, kita apply internship. Kebetulan kok ya, saya sama segeng lah waktu itu sama teman-temanku. Akhirnya yang kita kan dulu royoan wahana tuh Jo, royoan daerah sebentar, gitu. Dok. Jadi gini teman-teman ya, kita kalau misalkan setelah sumpah dokter dok ya, kan ada internship tuh dok ya. Dulu
untuk milih wahana kita milih sendiri dok ya. Iya. Jadi cepat-cepatan ya, tergantung ya, satu dengan Gusti Allah dok ya. Kedua sinyal HP atau internetmu dok ya. Jadi kalau Iya, sinyalmu betul. bagus ya, kencang, mungkin kamu bisa dapat Lokasi yang lokasi favorit dipengenin ya. ya, yang kita inginkan dok ya. Oke. Dulu jadi satu geng nih dok ceritanya. Nah, satu geng ini kebanyakan deket sama Tuban, dan Oke. yang lowong itu yang nggak ada banyak peminatnya itu Tuban sama Ponorogo. Nah ini tuh galau. Aku kalau di Tuban ratusan kilo kan dari rumah, sedangkan di Ponorogo cuma sejam 2 jam aku udah sampai tuh, deket sama orang tua kan. Oke. Pikirnya kan dulu gitu. Cuma aku kalau di Ponorogo sama siapa, nggak punya temanku nih gitu. Oke. Ya wes lah, aku mengalah, akhirnya aku pilih Tuban. Ternyata sih. Alhamdulillah, ternyata takdir menggiringku ke sini ya. Oke. Dokter dari Tulungagung kan dulu dok ya? Iya. Oke. Tulungagung. Oke Jadi dok, harus- berarti ternyata dapat apa dok di sana dok? Di RS? RSUD Kusma dulu. Ya dapat apa dok? Selain ilmunya dok, paling penting dapat apa dok? Paling penting mendapatkan ini pasangan hidup. Oke, tepuk tangan dulu guys. Dunia Ya. akhirat insya Allah. Nah, ini juga rahasia teman-teman dok ya. Kadang kita nggak tahu nih dok ya. Ketika kita memilih sesuatu yang belum 100% kita inginkan dok ya. Iya, Ternyata ada betul. sesuatu yang Allah siapkan buat kita Pilihkan. ya. Rahasia Gusti Allah dok. Rahasia Ternyata Allah. ada jodoh di sana ya. Ternyata Dokter Erna nih ya teman-teman ya. Tak kasih bocoran dok ya. Dulu pernah Monggo. dekat sama jangan Mas Haji, sorry ya. Sorry ya Mas Haji ya. Jadi dia tuh apa-apa, pernah gak dekat apa-apa. sama seseorang ya dengan waktu yang lama juga nih ya. Kemudian ternyata kehendak Allah ya dok ya. Iya. Karena Dokter Erna selalu berdoa Mas ya. Beliau berdoa semoga diberi yang terbaik. Iya. Dan terbaik ternyata Pak Haji. Dan dia ya Alhamdulillah. salah seorang nakes di RSUD dong. Iya, Nah, ya. betul. Jadi silakan teman-teman untuk adik-adik yang baru lulus dokter di sana ya, kalau misalkan masih belum menikah ya, dapat wahana internship yang mungkin kurang apa ya, bukan pilihan pertama dok ya. Iya, betul. Mana tahu jodohmu di sana ya dok ya. Amin. Jadi Amin. tenang aja ya. Kemudian oke dok. Nah setelah internship di RSUD, tinggal di Tuban dok ya. Iya. Oke. Kemudian kerjalah di rumah sakit kita. Nah itu Jo, alhamdulillah kok pas ditempatkan di Tuban ya, saya ketemu sama orang-orang baik banget, alhamdulillah. Kayak saya dong. Subhanallah. Ya, jangan nangis dok ya. Oke, terus. Jadi pas internship juga itu, Oke. kan pertama kali angkatanku kan kena internship itu, gaji dulu yang ku terima masih 1.200.000. Oh iya. Itu buat ngekos, buat makan, kita kan mau minta orang tua udah dokter gitu loh kan ya. Gimana tuh ya, tapi bener. begitulah orang tua kasihnya sepanjang masa, meskipun Subhanallah, ini kita ya. masih dapat lah ya transferan dikit-dikit bantuan. Oke. Jadi teman-teman ya, saya kasih info juga ya. Jadi kalau misalkan dokter internship itu digaji dok ya. Ya, Kalau digaji. saya dulu mungkin karena sudah baru-barusan dok kan dokter udah lama ya. Ya udah lama. Berapa dok dulu bayarannya internship? 1.200.000 dan itu pun dibayarnya 3 bulan sekali, 9 bulan sekali Oke. turunnya Dan gitu. berarti ada perbaikan sih dari pemerintah dok ya. Ketika ya, mungkin kita kan selisih berapa tahun dok ya? 4 tahun dok ya. Ya. Ya 4 tahun. Jadi saya ketika zaman saya itu sudah bayaran 3, kok dok. Jadi alhamdulillah sudah cukup lah buat beli Iya. susu dok. Jadi udah bisa untuk nafkahi keluarga ya. Iya. Jadi mungkin zaman Dokter Erna dengan gaji segitu ya nggak apa-apa lah Iya. dok, mungkin diganti dengan kasih sayang ya, nakes di sana dok. Oke sorry. Oke dok. Nah kemudian gimana dok bisa kerja di sini di NU? Gimana Nah, dok itu. ceritanya? Oke. Alhamdulillah ya, dipermudah sekali sama Allah, alhamdulillah. Setahun kan internship tahun 2013, berlangsung setahun 2014. Nah, kebetulan nih, mungkin aku pernah bikin status WA atau Facebook gitu. Ternyata punya kakak tingkat kita yang di RSNU. Oke. Tahu aku udah lulus internship gitu, langsung aku dicat sama dia. Tapi nggak ada modus dok ya? Cewek. Oh cewek, kali. sorry. Oke terus. Nah, 2014 itu aku belum selesai internship, belum selesai ya? Atau udah selesai? Udah selesai kayaknya. 3 bulan atau 2 bulan setelahnya itu dicat sama Dokter Vera namanya, kakak tingkat kita. Dokter Vera. Oke. Mungkin yang di Jakarta sekarang udah pindah. Nah, Mbak Vera itu
ini WA saya. Dek, kamu udah lulus ya internship? Ayo kerja aja di sini. Nanti langsung apply. Apply aja di RSNU gitu. Terus akhirnya aku pikirkan, masa aku mau kesini lagi sih, nggak mau balik ke Tulungagung sih gitu. Tapi kayak bayangan orang tua gitu dong bayangan orang tua. Tapi kesempatan ini kan nggak datang 2 kali gitu loh. Aku nggak nyari kerja tapi ada yang menawarkan gitu. Terus aku cerita sama orang tua, nggak ada sehari, udah masukin aja lamaran di sana gitu sama orang tuaku, bapak ibuku. Mereka meridoi, ya oke, aku masukkan sini. Alhamdulillah ketemu juga direktur terbaik yang ada di Tuban yang kurasa. Oke, tangan dulu. Dok, tolong gaji dinaikkan, Dok. Penting itu ya, spill ya. Spill. Oke. Pas masukin lamaran ke sini, cuma sebentar wawancara, tes tulis psikotes itu, terus hadap direktur, alhamdulillah. Terima, langsung Dok. suruh masuk besoknya orientasi. Jadi hebat juga, Dok. Jadi real murni, Dok. Padahal Dokter Erna juga nggak punya siapa-siapa di sini. Nggak punya siapa-siapa, nggak tahu siapa-siapa juga, ya. Dok ya. Dan wallahi ya, dan kehendak Allah ternyata direktur kita itu punya saudara kakak yang menetap atau bekerja di Tulungagung juga dekat rumah. Oh, jadi pas nyambung gitu, Dok ya? Nyambung gitu. Oke, Dok. Oke. Nah, kemudian kan kerja nih di NU. Pertama tetap di IGD dulu, Dok ya? Iya, IGD dulu. Gak mungkin, Dok, jadi konsulen, Dok ya? Nggak mungkin. Oke, siap. Jadi pasal 1 lah. Nah, jadi teman-teman di sana ya, kalau misalkan seorang dokter yang udah internship bekerja, dia pasti jadi dokter IGD pertama kalau di rumah sakit ya. Atau ada juga yang di poli, Dok ya. Ada juga yang langsung di manajemen. Ada juga tergantung ada sih. Juga. Yang pasti tidak bisa langsung jadi spesialis, Dok ya. Jadi jangan lucu sih, Dok. Saya kan punya praktek pribadi nih, Dok. Udah tahu jelas misalkan dokter umum, Dokter Juanda Akbar. Nanti kadang-kadang tanya, Dok, dokter spesialis opo, Dok? Nah, kan gitu. jadi teman-teman, spesialis tidak gampang, Dok ya. Kita harus sekolah lagi baru bisa dapat gelar spesialis. Oke, Dok. Kemudian ya setelah kerja di IGD, kan akhirnya di Kesmik nih, Dok ya. Nah, jadi di rumah sakit itu ada Kesmik namanya. Kesmik itu yang ngurus per BPJS-an, Dok ya. Klaim. Jadi makanya teman-teman yang punya BPJS di sana ya, yang berobat ke NU, nah nanti yang ngeklaim ke pemerintah, Dok ya, nanti Dokter Erna, tepuk tangan dulu. Oke, ya kayak gitu ya guys. Jadi nah makanya buat siapapun di sana ya, Dok ya, yang punya BPJS ya, baik PBI sampai kelas berapapun, silakan bisa berobat ke RSNU, Dok ya. Jangan khawatir karena kita juga bisa melayani pasien BPJS dan kita di sini tidak pernah membeda-bedain ya. Jadi siapapun, Dok, benar, Dok ya? Iya, betul, benar. Jadi intinya sama semua, Dok ya. Oke, Dok. Ya. Oke, Dok, last question, Dok ya. Pertanyaan terakhir, Dok. Satu kata, Dok, buat RSNU Tuban apa, Dok? Apa ya? Opo aja, Dok? Rumahku. Oke, tepuk tangan dulu buat Erna. Oke, mungkin udah cukup, Dok ya. Sudah cukup lama kita ngobrol di sini. Jadi intinya teman-teman di sana yang satu, Dok ya, kalau mau jadi dokter ya tidak usah banyak berpikir. Silakan kalau misalkan punya tujuan jadi dokter, siapkan ikhtiar dulu, belajar rajin ya, tidak usah mikir aneh-aneh ya. Apapun latar belakangmu, Dokter Erna sudah membuktikan ya. Yang kedua, ketika kamu sudah lulus, kamu ingin kerja ya, silakan apply dimanapun ya, yang ada kesempatan. Jangan pernah berpikir, wah saya nggak punya kenalan di sini, Dok ya, bisa masuk apa enggak sih? Nah, Dokter Erna juga sudah membuktikan seperti itu. Dan kemudian ketika kamu sudah bekerja ya, dimanapun kamu ditempatkan sama pimpinanmu, Dok ya, itu karena pimpinan sudah tahu kamu yang terbaik ada di mana. Sudah dipercaya. Sudah percaya. Jadi amanah, Dok ya. Silakan diterima seperti itu, Dok ya. Kemudian teruslah bermimpi, Dok ya. Dimanapun kamu berada ya, tetap bermimpi setinggi langit, Dok ya. Paling enggak kalau kita jatuh jangannya bintang-bintang. Itu satu, Dok ya. Makanya istriku senang, Dok. Sorry guys. Oke, ya baik. Thank you, Dokter Erna ya. Ya, makasih banyak, Dokter Erna juga. Makasih banyak buat teman-teman ya. Hai guys, ya ada Mas Dewi, Danis dan semuanya. Mbak Yani juga ya. Silakan nanti buat teman-teman yang belum subscribe ya, silakan subscribe, like, and share. Jadi semoga apa yang kita bahas pada pagi ini bermanfaat ya, Dok ya. Apapun tujuanmu silakan dikejar ya. Silakan dikejar. Nah,
buat teman-teman di sana, mungkin konten hari ini kita akan membahas tentang dokter dok ya. Nanti ada juga next selanjutnya tentang perawat berbagai macam profesi yang ada di rumah sakit. Makanya biar teman-teman nggak ketinggalan, silakan follow Instagram kami juga, follow YouTube kami juga ya, biar teman-teman nggak ketinggalan. Oke dokter ya. Oke ya. Oh ya dok, kita ngucapin juga dok ya, mau lebaran dok. Oh iya. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin ya. Semoga teman-teman amal ibadah di bulan puasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sampai ketemu lagi di next YouTube Nucleus. Oke, bareng saya juga dan teman-teman lain ya. Bye bye. Love you guys.